Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Menteri Pertahanan RI yakni Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kesehatan kepada warga Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta seusai bertemu dengan Jokowi pada Kamis 6 Juni 2024 hari ini. Bahkan selain itu, Prabowo juga menyinggung terkait apa yang harus dilakukan Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa ia sudah melaporkan sejumlah masalah yang ada di Gaza. Prabowo mengaku mendapat instruksi dari Presiden untuk bekerja sama dengan sejumlah negara Timur Tengah, terlebih dalam memberikan bantuan kesehatan kepada warga Palestina, terutama negara-negara yang telah terlebih dahulu mengoperasikan rumah sakit di sana. Salah satu negara yaitu Uni Emirat Arab atau UEA. Selain itu, menurut Prabowo, Presiden juga memintanya untuk berangkat ke Yordania menghadiri KTT yang membahas masalah Gaza. Kemudian Prabowo juga mengaku diminta Jokowi untuk mengunjungi negara Arab Saudi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kunjungan kerjanya. Saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya. Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah, ya, yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ, yaitu Uni Emirat Arab. Kemudian beliau juga tugaskan saya untuk berangkat ke Yordan, menghadiri KTT gencatan KTT masalah Gaza, dan beliau juga instruksikan kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi. Rencananya sebanyak 650 pasukan perdamaian telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat rapat bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024 hari ini. Usulan mengirimkan pasukan sebanyak 650 orang itu sudah disampaikan saat Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada 5-6 Desember 2023 lalu. Namun Panglima TNI memahami bahwa pasukan perdamaian tidak bisa dikirim begitu saja ke wilayah Gaza. Sebab Indonesia harus mengikuti sejumlah prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB. Ia menyampaikan ada 4 tahapan pledging atau komitmen yang harus dilakukan. Setelah itu, PBB barulah memberikan mandat soal operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Nantinya, Agus mengatakan pihaknya akan mengumpulkan sejumlah dokumen, yakni yang dibutuhkan dalam pendaftaran yang merupakan tanggung jawab Mabes TNI. Di antaranya penyiapan Unit Table of Organization, daftar alutsista yang digunakan, dan daftar kebutuhan self-sustainment yang menjadi tanggung jawab negara. Hingga kini pihaknya juga masih melakukan kesiapan surat pendaftaran dan data organisasi tugas, yakni baik ke bidang personil maupun material yang sudah dilengkapi. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, konsep operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB di Palestina, TNI akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB, di mana untuk bergabung dengan satuan atau misi baru penugasan PBB terdapat 4 tahapan pledging atau komitmen. Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah Republik Indonesia ini telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pada tanggal 5-6 Desember 2023 yang lalu. Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina
Sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1. Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2. Pada tingkat 1, pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of organization. Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan Letjen Purnawirawan Herindra meminta pasukan yang bakal dikirim ke Gaza nantinya bersikap netral. Pernyataan itu disampaikan oleh Herindra pada Kamis 6 Juni 2024 dalam rapat DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dikirimnya ratusan pasukan dari Indonesia tersebut buntut rencana Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Karena itu, Herindra mengatakan nantinya pasukan perdamaian yang akan dikirim akan terlebih dahulu dilatih oleh Indonesian Peace and Security Center atau IPSC. Kemudian pihaknya juga memikirkan dan mempertimbangkan masalah kesiapan dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengatakan pengiriman pasukan perdamaian itu harus terlebih dahulu disetujui oleh kedua negara, yakni persetujuan dari pihak Israel ataupun Palestina. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personil medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri IISS Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura, Sabtu 1 Juni 2024 lalu waktu setempat. Terima kasih pimpinan rapat. Sebelum nanti Panglima TNI akan memberikan penjelasan tentang kesiapan pengiriman pasukan kita di Gaza, sekali lagi saya ingin menyampaikan pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.